Apa yang mendorong Pak Babinsa sehingga mendapat ide pembinaan kerajinan tangan ke pemuda ini, Pak? Pertama, karena melihat masyarakat untuk saat ini perekonomiannya sangat menurun akibat harga getah murah, harga sawit juga murah, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 saat ini yang masyarakat merasa sangat terisolir karena tidak bisa kemana-mana dan harus mematuhi protokol kesehatan. Kepada khususnya para pemuda juga demikian, makanya saya mempunyai ide kepada para pemuda yang biasanya pergi merantau mendapatkan perekonomian untuk saat ini susah untuk kemana-mana, dan saya berinisiatif mengajak para pemuda untuk membuat kerajinan tangan kapal miniatur ini sehingga untuk membantu perekonomian mereka di saat pandemi COVID-19 ini. Baik, di sini mohon izin akan menjelaskan manfaat tentang lebah madu belut dan hasil produksi yang selama ini saya pelihara. Jadi dan juga saya akan menjelaskan beberapa jenis yang kebetulan saya pelihara. Jadi di sini saya ada beberapa kriteria atau jenis lebah trigona, lebah kelulut atau lebah kelanceng yang disebut juga lebah ramah lingkungan, lebah tanpa sengat. Jadi ada beberapa yang saya pelihara, yaitu yang pertama jenis Genio thoracica, yang kedua Itama, yang ketiga jenis Colina, yang keempat lebah apicalis, yang kelima lebah jenis Carnivron yang bentuknya hitam. Dia kalau disebut namanya Sri Gunting, jadi dia begitu mungkit rambutnya, kena rambut putus. Jadi untuk di sini saya kebetulan ada kurang lebih 25 sarang untuk di rumah. Yang lain ada di beberapa blok di ladang atau di kebun saya kurang lebih 100 sarang. Jadi dalam produksi satu topeng atau satu sarang bisa menghasilkan, kalau vegetasi mencukupi atau melimpah, bisa menghasilkan satu sarang 1 liter, itu paling besar. Untuk jenis Itama, itu 1 liter, kalau kurangnya kurang lebih 400 mili atau 200 mili paling sedikit. Demikian. Apa yang membuat Koptu Ismail sehingga keluar ide-ide untuk membuat jamban sehat kepada masyarakat yang tidak mampu, dan tempat ibadah atau pengajian, dan dari mana dana untuk membuat jamban sehat yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang kurang mampu? Untuk jamban yang orang tidak mampu, anak yatim dan janda tua, itu minimal tidak ada dana untuk membangunnya. Alhamdulillah saya ada pendapat untuk membangunkan WC atau jamban janda tua, anak yatim dan fakir miskin di Aceh Tamiang ini dengan melalui dana-dana hamba Allah yang teman-teman saya sendiri yang ada di WA saya, dan tempat pengajian ini untuk tidak dipungut biaya apapun untuk anak yatim, untuk semua fakir miskin yang ngaji di tempat balai tahfiz Al-Quran Pak Ustadz ini tidak dipungut biaya. Makanya saya motivasi langsung membangunkan, karena dibilang Pak Ustadz ini untuk WC-nya tidak ada, buang air besar, air kecilnya mesti kembali dulu ke rumah ataupun numpang ke tempat tetangga yang jauh dari balai pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan 2 Taryadi SAMH Babinsa Koramil 08 Rantau Kodim 0117 Aceh Tamiang. Saya sebagai Babinsa di desa binaan saya, di Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, selama 9 tahun. Saya mengabdi kepada masyarakat atas dasar perintah dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa seperti karya bakti, komunikasi sosial, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan COVID, yaitu
penyemprotan disinfektan, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat timbul suatu kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Di sisi lain, selain saya sebagai Babinsa, saya juga sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Sains Cut Nyadin Langsa. Saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Sains Cut Nyadin Langsa. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pada saat kami libur dan tidak bekerja di Koramil sebagai Babinsa, di sela-sela waktu itu saya menjadi dosen dan mengajar di kampus di Universitas Nyadin di Fakultas Hukum, dan saya saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyadin Langsa. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain bertugas sebagai Babinsa, apa motivasi Bapak mendirikan gym ini? Motivasi saya mendirikan gym ini berawal dari hobi, dan saya ingin memiliki gym sendiri sejak tahun 1997. Dan alhamdulillah atas izin Allah kesampaian di tahun 2018. Tujuan saya sekarang akan terus mengajak dan memotivasi semua orang untuk menjalani gaya hidup sehat agar menjadi generasi sehat, kuat, dan berprestasi. Salam olahraga, Sangga Mara! Kami, Babinsa Kreatif Kodim 0117 Aceh Tamiang, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Semoga